Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Banyak hal yang bertalian dengan berbakti kepada orang tua, terlewatkan. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua, aqrabul a'mali ilallahi azza wa jalla, yaitu amalan yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang lebih dekat dengan Allah atau paling dekat dengan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya ada seseorang yang mendatangi beliau. Kemudian orang ini bertanya, inni khabattu imra'atan fa'abat an tunkihani wa khababaha ghairi fa ahbabtu an tankihahu fa ghirtu 'alaiha fa qataltuha fa hal li min taubah. Jadi ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian orang itu mengatakan, sesungguhnya aku melamar seorang wanita. Fa'abat an tunkihani, dan perempuan itu ternyata nggak mau aku nikahi. Wa khababaha ghairi. Kemudian wanita ini dilamar oleh laki-laki selain aku. Fa ahabtu an tunkihahu. Dan aku ingin an tunkihahu. Fa ahabbat ya, apa ahbabtu ini? Uhibat an tankihahu. Dan wanita ini suka dinikahi oleh laki-laki itu tadi. Faghirtu 'alaiha, kemudian aku cemburu pada wanita tadi. Faqataltuha, kemudian aku bunuh wanita itu. Jadi dia ingin menikahi wanita, ternyata nggak mau, dinikahi, dilamar sama orang lain, wanita ini mau. Akhirnya yang laki pertama tadi cemburu, akhirnya wanitanya dibunuh. Ya, dibunuh. Ini bahayanya
nggak kenal iman ya, nggak kenal iman. Memang hidup kayak gitu ya, hidup yang menentukan kan Allah, qada dan qadar. Ini membunuh ini. Faqataltu, maka aku bunuh. Tapi setelah membunuh bagaimana nih? Nyesel karena tahu itu dosa. Jadi kadang orang sakit itu keadaannya bisa lebih baik. Ya, orang sakit kadang keadaannya bisa lebih apa? Baik daripada puas, belum tentu jadi baik. Ya kan, misalnya nikah sama laki-laki lain kan dia sakit ya kan, sakit ya. Kalau membunuh kan puas ya kan, tidak nahan sakit menurut pertimbangan waktu itu. Tapi kenyataannya nggak lebih baik ini. Mestinya dia ingin memperbaiki dengan taubat. Apakah aku masih ada jalan untuk bertaubat? Faqal, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, a ummuka hayyatun, apakah ibu masih hidup? Qala la, enggak, udah meninggal. Ya, qal tub ilallahi azza wa jalla, bertobatlah kamu kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Qala Atha bin Yasar, kemudian Atha bin Yasar menjelaskan, fa dhahabtu fa asaltu Ibnu Abbas, kemudian aku pergi ke beliau dan bertanya kepada Allah Ibnu Abbas, lima sa'altu an hayati ummihi, kenapa engkau bertanya kepada orang itu apakah ibunya masih hidup, latar belakangnya apa? Faqal, kemudian dijawab oleh Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah ta'ala min birri walidah. Aku tidak tahu satu amalan yang paling dekat dengan Allah daripada berbakti pada ibu. Padahal biasanya ibu ini sering diperlemah, ya karena lemah fisiknya dan begitulah. Ibu ya mungkin ilmunya nggak pinter gitu ya, nggak update ya, nggak upgrade gitu kan. Akhirnya ibu mulai terpojok. Ya, waktu anaknya masih kecil, ibunya di dapur masak dan seterusnya. Ya, sampai anaknya gede, tambah kuat, tambah pintar, akhirnya ibunya didapurkan lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ini bukan ibunya yang lemah, tapi anaknya ini berarti nggak paham syariat, nggak paham kemuliaan. Yang namanya ibu ya kayak gitu, ya. Yang namanya wanita, tambah tua, tambah lemah. Nah, syariat menetapkan amalan yang paling dekat kepada Allah adalah berbuat baik pada ibu, begitu. Hadis ini ternyata dari Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Berikutnya perkara yang sering terabaikan dalam manusia berbuat baik kepada orang tuanya adalah layyinul kalam lil walidain yadkhulul jannah. Kata-kata yang lembut kepada kedua orang tua ini masukkan ke dalam surga. Ini kadang ya memang anak itu butuh ilmu dan butuh takwa. Biasanya anak itu akan memberontak kalau orang tuanya misalnya nikah lagi gitu. Ya, atau orang tuanya melakukan amalan yang sebenarnya anak nggak ada hubungannya dengan amalan orang tua, tapi anak merasa memiliki apa? Orang tuanya. Sehingga tatkala orang tuanya nikah lagi, marah ini. Ya, misalnya ibunya udah meninggal, bapaknya sendirian gitu kan. Kan biasanya bapaknya nikah lagi, ada yang nikah lagi kan ya gitu kan. Anaknya apa? Larang gitu. Bapak udah tua nikah lagi ngapain sih Pak? Udahlah, butuhnya apa? Nanti kan terkasih.
Ini naudzubillah ini. Atau misalnya ibunya, ibu mau nikah lagi ngapain sih bu? Contoh yang sering ya kan. Nah ini anak-anak kayak gini nih, anak gak mudeng ini. Jadi anak itu harus paham tentang jati dirinya, ya, dan harus paham jati diri orang tuanya. Orang tuanya ada jati diri ibu, ada jati diri bapak. Kalau misalnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, dia perlu paham ini bapaknya, ini ibunya, dia bisa tinggal sama ibunya, kalau begini sikap sama bapaknya, kalau dia tinggal sama bapaknya, begini sikap sama ibunya, begitu. Ya, jadi jangan terkontaminasi dengan keadaan yang kemudian dia terlewatkan dari amalan-amalan seperti ini. Jadi kata-kata yang lembut kepada kedua orang tua memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, kepada seseorang asaba dzunuban, dan seseorang tertimpa dosa. Tertimpa apa? Dosa. Wa dzakaraha li Ibnu Umar, kemudian dikisahkan kepada Abdullah bin Umar, faqala lahu Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan kepadanya, ya, laisat hadhihi minal kabair, ini bukan termasuk dari dosa-dosa besar. Tsumma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil kabair, kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan tentang dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar adalah 7. Al-isyraq billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlun nasama, dan membunuh jiwa. Wal firar bin az-zakhb, dan lari dari pertempuran. Jadi ini ya, kalau lari dari pertempuran ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa ini, lari dari pertempuran? Menunjukkan apa, Mas? Maksud? Ya, menunjukkan gak terlatih, gak terdidik gitu. Ya. Ya mungkin dia gak ingin jadi pengecut, tapi karena hal tempur itu satu perkara yang pertama asing, baik untuk fisiknya, baik untuk makanannya, hidupnya, kondisinya, waktu yang lama gitu. Akhirnya apa? Lari dari pertempuran. Berat loh ya, berat. Itu ada seorang tabi'in kalau nggak salah, atau mungkin sahabat, itu berangkat tempur itu pulang lagi ke Mekah setelah 17 tahun. Lama, ya. Karena tempur itu tidak mesti tempur, jaga pertahanan. Jadi waktu mau berangkat itu istrinya lagi hamil kalau nggak salah. Istrinya lagi hamil, dia berangkat jihad ke Mesir kalau nggak salah. Nah, setelah 17 tahun pulang ke Mekah. Di Mekah, ya, tatkala dia pulang ke rumahnya, ada seorang pemuda, 17 tahun kan udah gede. Zaman dulu 17 tahun udah temuo. Ya, bahasa kitanya apa, temuo, karena dari kecil itu sudah sorol gitu, udah sengsara. Sekarang 25 tahun aja kadang masih bocah, karena serba kecukupan, nggak pernah susah gitu. Kedewasaannya kurang, ya, dari sisi kedewasaan. Makanya zaman dulu 13 tahun nikah aja berani ya, zaman dulu ya. 13 tahun, 14 tahun berani. Sekarang 13 tahun, 14 tahun ya masih kayak gitulah ya. Ini 17 tahun nih. Ada orang datang ke rumahnya. Coba kamu, saya penghuni rumah ini, pemilik rumah ini. Bukan, saya nggak pernah tahu ada orang kayak gitu. Ini rumah saya. Bukan kamu pergi. Ini rumah ibu saya. Ya, rumah ibu saya itu. Akhirnya kelahi
kelahi, diusir, masih muda menang, ya kan. Terus tahu ini rumahnya dulu gitu. Terus karena udah kalah kayak gitu, yang perang itu mungkin ya kalahnya yang ngalah lah ya. Ya kalau ngelawan teman kayaknya tetap menang bapaknya ya. Tetap menang bapaknya atau anaknya, dohirnya. Bapaknya petempur, ya kan. Tapi kan bapaknya nyadar, dia lama nggak pulang, mungkin ada orang nggak tahu daripada fitnah dan sebagainya kan, ngalah lah, udah diusir mau. Setelah itu dia ke Mekah, maksudnya ke masjid untuk sholat. Di situ ada orang yang isi pengajian, dan banyak sekali yang ngaji. Setelah selesai sholat, ada yang pengajian, dia cuma lihat anak muda yang tadi ngusir dan sebagainya, kayak gitu kan? Apa? Dainya gitu kan, masya Allah. Jadi dia pulang ke tempat yang tadi, ini lagi mereka ngaji. Assalamualaikum, Assalamualaikum, buka ya. 17 tahun nggak pernah WA-an gitu ya, nggak pernah apa? WA-an, nggak pernah SMS-an, nggak pernah video call. 17 tahun loh. 17 tahun loh, bukan 17 hari, bukan 17 bulan, 17 tahun. Masya Allah. Ya, kekuatan menahan apa? Rindu. Ya. Nah, Diego buat nahan rindu berapa bulan kok? 2 bulan. Astagfirullahaladzim. Sudah berat kok. Nah, nyoba tahun kok. Nah, sudah 15 tahun kayaknya isunya bahasa terus ya kok. Sudah ya, setelah itu ketemu cerita terus akhirnya istrinya bilang, oh itu anak kita gitu. Anak kita lah, pas udah selesai anaknya pulang gitu kan. Pulang masuk rumah, loh kok ada laki-laki ya kan. Loh kamu di sini nih gimana ini bisa ya ini. Ibunya bilang, nak ini bapakmu gitu. Ini bapakmu. Didoki gitu loh. 17 tahun. Zaman dulu kantor pos yang nggak ada, apa nggak ada. Kalau zaman sekarang ya kayak gitulah ya. Lari dari pertempuran. Dari tempur itu memang berat, pahalanya besar. Waqadzaful muhsanah, dan menuduh wanita yang sudah menikah dengan perbuatan apa? Zina. Ya, menuduh wanita yang sudah menikah dengan zina. Wa aklu riba, dan makan riba. Ini dosa besar nih. Ya, padahal makan riba menjadi sesuatu yang mudah. Ya, bang titil, ya kan? Bang titil ya kan? Nah, di pasar itu loh banyak banget loh bang titil di, masya Allah. Apa? Ya ini, aduh ya Allah, makan riba, ya, makan riba, nggak utang nggak kaya ya, nggak utang nggak kaya. Nah, sebenarnya itu bisikan dari syaitan. Ya. Berikutnya wa aklu mal yatim, dan makan harta anak yatim. Wa ilhadu fil masjid, dan ya, melakukan ateis, kekufuran ya di Masjidil Haram. Waladhi yastaskhar, dan orang yang melakukan sukhriyah, pelecehan. Ini lagi yang mengerikan, termasuk dosa besar ya. Wa buka'ul walidain minal uquq, dan menyebabkan kedua orang tua nangis, ini termasuk durhaka. Ini perlu perbaikan ya dalam penyajian agama ya, atas nama manhaj, kemudian akhirnya hal yang sensitif seperti ini terkoyak. Ini jangan ya. Ya, ini penting loh ya. Masya Allah, penting memang ya, kayak gitu memang terjadi dalam kehidupan terus gitu. Ada gitu.
terus terjadi, tapi kita jangan masuk di situ, ya. Biar selamat. Ini banyak rambu-rambu yang ini berbahaya nih, ya. Rambu-rambu ini masuk rambu-rambu nih, ya. Jangan bikin menangis kedua orang tua. Berarti benar ya apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah itu benar ya. Jadi tatkala ibunya membanggakan gurunya gitu ya dan melecehkan dirinya, Al-Imam Abu Hanifah nggak bantah, nggak ngelawan gitu. Karena kalau bantah ngelawan kan jadinya ibunya itu loh yang jadi korban kan ibunya. Tapi setelah ibunya ngajak Al-Imam Abu Hanifah ngaji ke gurunya ibunya, syekhnya ibunya tadi. Syekhnya ibunya Al-Imam Abu Hanifah lihat Al-Imam Abu Hanifah yang dibawa oleh ibunya tadi, Masya Allah, langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Namanya ada orang alim kok. Masa dia mau mengajarkan ilmu di hadapan orang yang dia Masya Allah tidak ada apa-apanya di bidang ilmunya, nggak bisa. Baru setelah itu ibunya tahu kalau anaknya ini lebih pintar daripada apa? Gurunya ini. Nah, penting ya, belajar kayak gini penting nih. Berbakti sama orang tua gampang atau sulit ya? Gampang sulit ya. Kalau menurut saya juga sulit. Karena kan nggak semua orang tua satu channel, satu arus, satu kan nggak gampang sulit dan bisa jadi sulit, ya kan? Bisa jadi apa? Sulit. Contoh, ya Abu Hurairah kan ingin berbakti sama ibunya dari Madinah ke Yaman. Abu Hurairah kan orangnya orang Yaman itu, Daus. Nah, sama ibunya pintunya ditutup. Mau buka pintu sedikit tetap tutup. Pokoknya saya nggak mau nerima kamu dan kamu tidak saya anggap sebagai anak kalau kamu masih dalam agama Islam, gitu. Dirayu kayak apa? Ibunya nggak mau buka. Sulit kan? Sulit atau gampang? Sulit. Nah, ada lagi mengatakan pokoknya saya nggak mau makan kecuali kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Ibunya, Masya Allah. Akhirnya dia juga mikir kalau dia meninggalkan agama, maksudnya agama Nabi Muhammad gitu. Sejarah dulunya agamanya Muhammad, istilahnya Muhammad, waktu itu Muhammad masih hidup. Ya agamanya Nabi Muhammad SAW, ya maknanya dia akan jadi durhaka kepada ibunya karena mengamini tindakan kekufuran ibunya dengan apa nih? Dengan dia meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Nah ini anak yang cerdas. Akhirnya dia mengatakan kepada ibu, walaupun ibu mau nambah hari lagi, saya tidak akan keluar dari agamanya Muhammad. Itu waktu itu sudah tidak makan 3 hari loh. Orang tidak makan 3 hari rasanya perkasa atau udah mulai loyo. Super lemes kelasnya kita, wong dari terbit fajar sampai tenggelam matahari bewis suruh baik. Itu kan orang zaman beginian kuat loh. Ya nih kok. Hukumnya yang baik, iyalah. Orang sudah kesel. Ya, kalau mau diperpanjang, aku tetap tidak akan keluar. Diperpanjang, tetap gak keluar. Misal loh, sampai engkau meninggal dunia, aku pun tidak akan keluar. Gitu. Berarti kuat sekali loh. Di satu sisi cintanya kepada ibunya, ya namanya manusiawi cinta. Di sisi yang lain keilmuannya dan kondisinya itu. Akhirnya ibunya itu makan dan kemudian masuk ke dalam Islam. Ibunya Abu Hurairah juga akhirnya masuk Islam. Ini yang namanya apa? Anak yang berbakti tetapi cerdas. Apa ibunya nggak nangis ya? Tentunya nangis lah. Tapi nangisnya ibunya ini kan bukan nangis dalam artian yang menyebabkan anaknya itu menjadi durhaka, bukan. Nah, aku tulung lah, cukup nomor nek para itu nomor nyong gembor gitu. Isyarat kuat nyong.
Muga-muga ki ana duit 5.000 kok tembus di 2 juta tenang kok tuku gendeng kepasa. Tuku 5.000 tes metu. Alhamdulillah kena pasang gendeng. Ibumu bisa tuku gendeng ya? Iya, tembus. Oh ya. Akhirnya nggak pernah mau tuku gendeng. Itu kisah nyata zaman saya waktu kecil. Tuku gendeng, apa sih? Nomornya tembus. Ya. Zaman saya SD itu banyak yang beli nomor itu. Sekarang udah nggak ada nih Pak Pono. Tapi lebih canggih ya. Judi online ya. Masih ada. Oh. Apa? Jadi kayak gitu ya. Jadi misalnya gembor, pokoknya saya akan gembor segembor-gembornya kalau kamu nggak mau beli nomor. Oke, 5.000 biasanya nggak bocah seneng ngaji, seneng hafal Quran, seneng nang masjid, nggak tuku nomor tembus. Wah, ternyata tuku nomor tembus, ya kan. Makanya zaman dulu kalau mau beli nomor, diantaranya tanyanya sama orang-orang yang nampak cinta agama, kayak tapong. Pertama kepada orang gila, yang kedua sama orang yang agama. Anak mau geblung, tak kono mulai betulnya kira. Anak mau senang agama, tak kono mulai dari dua itu. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut. Jadi maksudnya membuat nangis kepada kedua orang tua ini pada perkara yang benar. Le HP niku ojo kopeng kele. Engkau tak menjebluk le. Ibu nangis le ngerkoe peng-penge. HP terus le. Gimana caranya? Oke, ibu mending HP-nya dibanting ya. Tapi kadang yang jadi masalah acaranya opo to le. Ibu tak ndeloke gitu loh. Tuh ini ibunya sama anaknya bersekutu. Ustaz pernah lihat seorang nenek-nenek main game gitu, ya Allah. Ini yang siapa yang salah ini? Betul, nenek-nenek main game, ya Allah. Umur sekitar ya hampir 90 tahun lah. Astagfirullahaladzim. Nek, dosa siapa, salah siapa ini? Summa qala Ibnu Umar ahayyun walidah. Apakah masih hidup anakmu? Ahayyun waladaka, apakah anak masih hidup? Qala rajul indi ummi, aku masih punya ibu. Qala Ibnu Umar wallah, maka demi Allah, lau alantalahal kalam, jika engkau melembutkan ucapan kepada ibumu, wa ad'amatha, dan engkau memberi makan kepada ibumu, at-ta'am, makanan, la dakhalnal jannata, sungguh dengan sebab itu ibumu akan menyebabkan kamu masuk surga, majtunibatil kabair, selama engkau jauhi dosa besar. Ini di sini kalau didalami lagi, ini penting juga ya, bisa ngomong lembut ya, bisa juga ya bisa ngasih makan gitu. Jadi yang belum bisa ngomong lembut latihan. Karena anak-anak zaman sekarang itu, sekarang alhamdulillah nggak ada warnet gitu ya. Dulu zaman ada warnet, kadang saya lihat orang-orang yang anak-anak keluar di warnet itu ngomongnya kasar-kasar. Nauzubillah min dzalik ya. Nah ini berbahaya, ini berbahayanya tatkala dia berbicara dengan ibunya terbawa kebiasaan bicara dengan temannya gitu ya. Matamu pecek misalnya, ya Allah, kepada ibunya ya lele kowe tak. Ya, ini ngeri. Dan adat Jawa itu kalau jegang itu jelek. Jadi kalau kita di hadapan orang tua jangan jegang, turunkan kaki kita. Ya. Dan kalau orang tuanya misalnya ada anak setengah hari satu pes misalnya, tapi kalau lihat bapaknya itu nggak suka lihat asap, udah jangan sampai nyalakan asap di depan bapaknya atau ibunya. Jangan jegang, harus latihan itu.
Ya, kata-katanya lembut. Yang belum bisa lembut harus lembut. Walaupun ibunya mungkin kasar gitu ya, kita jangan balas kasar. Ya, karena kalau kita balas kasar, kita kehilangan peluang masuk surga di sini. Eman-eman, ya kan, rugi kita. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, perkara yang sering diabaikan tatkala orang ingin berbakti sama orang tua, yaitu idkhalus surur alaihima, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati kedua orang tuanya. Jadi milih. Ya, jadi milih pembahasan apa yang dia bikin seneng, yang dia tambah pencerahan, yang dia tambah semangat gitu. Ya. Karena manusia sedih, manusia senang, sebenarnya itu apa? Sebenarnya manusia sedih, manusia senang itu sebenarnya apa? Kalau bahasa yang mudah, bahasa yang gampang gitu ya, persepsi. Ya, apa? Persepsi. Kalau yang lebih dalam lagi ya, mengetahui hakikat sesungguhnya dari perkara yang terjadi. Nah, persepsi. Jadi persepsi itu sering orang jadi sedih, jadi susah gitu ya. Mau contoh yang sulit atau contoh yang gampang? Yang gampang aja ya. Ini contoh nih, gampang ya. Ini kadang kesannya lucu, tapi nggak apa-apa. Ini jadinya seneng gitu. Kan orang kan rata-rata itu nggak suka sama yang namanya belly fat. Nah, kamu sudah pernah dengar belly fat? Belly fat itu perut buncit. Nah, ya kan? Lah, ini orang ingin membuat senang. Laki-laki yang tampan, laki-laki yang menarik adalah laki-laki yang gendut. Yang tidak gendut, tidak tampan, tidak menarik. Coba, Masya Allah. Jadi yang nggak gendut, nggak menarik, nggak tampan gitu. Lah, tatkala ibunya ini punya suami, ternyata gendut. Anak-anak yang lainnya mencela, ibu nikah lagi setelah bapak nikah kayak dream. Kalah cakep sama bapak dulu, Bu. Kayak dream kayak gini kok diambil kayak gini, Bu. Bilang saya nih cari di Facebook nanti ada yang langsing, Bu. Wah, ini nyinggung ibunya nih. Ya, nyinggung ibunya nih. Nah, udah, ini yang cerdas bilang kayak gitu. Wah, semua anakku menyakiti hatiku. Kamu yang paling menyenangkan diriku. Udah, kamu pengen apa? Ini, ibu laptopnya masih satu, ini bawa buat kamu. Terus sepeda yang kecil bawa buat anak kamu. Jadi pandai memasukkan rasa senang di hati ibu. Pandai ya. Pandai ini pinter ini ya. Jadi idkhalus surur alaihi, masukkan rasa senang ke dalam hati ya keduanya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'uhu, berbaiat kepada beliau alal hijrah, untuk hijrah. Wa taraka abawai, kemudian meninggalkan kedua orang tuanya. Ia bakiyani, keduanya nangis. Padahal ini mau hijrah, mau mondok. Jadi bagi mereka yang lagi kecanduan mondok itu bisa bikin candu loh. Apa saja bisa membikin candu. Mancing bisa, HP bisa, sepak bola bisa. Ya. Termasuk mondok bisa bikin candu. Nah, tatkala misalnya pada perkara yang demikian ini pada tahapan yang kemudian berbahaya secara syariat, udah. Nah, kamu mau mondok ya, Nak? Iya, Ibu. Badanmu kok udah kayak bising, Nak? Ibu nggak tega, Nak, kalau kamu berangkat, Nak. Nggak, Ibu. Kalau saya nggak berangkat,
Aku nggak bisa, Bu. Yang kupikirkan bagaimana aku bisa cepat hafal Quran, cepat bisa hadis, cepat bisa macam-macam. Saya nggak bisa tidur, Ibu, kalau itu tidak aku kuasai gitu ya. Iya, tapi Ibu sedih, nah. Ibu mencari ilmu itu jihad, Ibu. Balasannya surga, Ibu. Ibu sabar ya, Bu ya. Akhirnya berangkat mangkat ngaji, orang tuanya nangis. Ya Allah, bocah kayak bising mangkat pondok, ya Allah. Ibunya nangis. Mok ya wajah mangkat bisi, ngelemokna awak bisi, gitu. Ya, ngelemokna awak bisi. Tetap mangkat saja. Lah, waktu itu untuk jihad akhirnya suruh pulang oleh Rasulullah SAW. Ya harus mau pulang. Gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kan kalau kelasnya kita kan ya pisahnya kan sebentar. Kalau pisahnya lama itu loh, 13 tahun misalnya, lah itu sudah kangen orang tua itu, nangis sudah. Ya, jadi benar ya, rindunya anak tak serindu orang tua terhadap anaknya. Itu banyak pepatah-pepatah yang itu menggambarkan realita. Ya, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Ya, jadi kalau misalnya dulu ibunya ngasih apa saja dikasih, setelah anaknya gede, HP-nya sampai 5, ibunya nggak ada yang mau belikan HP. Anak yang jadi juragan apa, itu dia bisa kasih semuanya, ibunya nggak dikasih. Oh ya betul, kasih anak sepanjang jalan. Maknanya bakhil. Anak itu apa? Bakhil. Kalau untuk siapa? Ibunya bakhil. Istrinya dikasih, anaknya dikasih, temannya dikasih. Begitu orang tuanya nggak dikasih. Tuh. Ya, penting ini ya. Penting. Ini sebenarnya masuk dalam kategori kalau diistilahkan ya manajemen cinta, ya. Manajemen apa? Cinta. Jadi harus pahami ini level cintanya ibu nih gimana nih, masih bisa tolerir apa enggak. Kalau nggak bisa tolerir, udah, ibu saya nggak berangkat, ibu. Udah, ibu ikhlas kamu berangkat. Enggak, ibu. Pokoknya selagi saya belum tambah kuat, tambah sehat, saya nggak akan berangkat, ibu. Ah, ibunya baru senyum. Karena kadang orang tua melepaskan anak itu bukan karena dia rela melepaskannya, tetapi karena diminta terus. Ya, karena diminta apa? Terus dijaluki, terus akhirnya bingung wong tua anak akhirnya ya gitu. Tapi ya-nya ini artinya belum plong ini. Begitu. Jadi harus pandai. Kecuali kalau di sini di dalam bab jihad misalnya, kecuali kalau ada tugas dari pemerintah. Kamu jangan berangkat mondok, nak. Ibu nggak kuat sendirian, nak. Ibu sedih, nak. Tapi ternyata pemerintah menugaskan tugas buat bulan untuk belajar di Mekah selama 10 tahun karena negara membutuhkan untuk penyuluhan ya warga desa yang tertinggal misalnya. Ini tugas ibu dari pemerintah 10 tahun, tapi boleh pulang setiap tahun sekali. Ibu nggak mengizinkan, nak, walaupun di Mekah, ibu nggak bisa, nak. Jangankan berpisah setahun, 1 bulan aja, ibu udah kangen. Ya, ibu udah kangen, nak. Memang sekarang kamu udah nggak pernah ngompol, tapi ngompolnya dulu kamu itu yang sering ibu kangen, nak. Nah, jadi ibu nggak akan melepasin kamu. Tapi kalau tugas dari pemerintah, berangkat sudah berangkat? Berangkat, masya Allah. Ya. Hati seorang ibu, ya, masya Allah. Ibu ya, kasihan ya. Kalau bapak, iya apa enggak? Sama saja. Bapak juga punya hati. Ya. Irji ilaihima, pulang kamu kepada keduanya, wa abhaqtuhuma, dan bikin keduanya tertawa, ama abkaituhuma, sebagaimana kamu telah membikin kedua orang tuamu nangis. Kayaknya ini saja ya beberapa amalan yang sering terabaikan yang bertalian dengan ya
berbakti kepada orang tua. Yang pertama tadi, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian lemah lembut ucapan kepada orang tua merupakan jalan masuk surga. Kemudian memasukkan rasa senang ke dalam hati kedua orang tua. Ini latihannya, latihan memilih kata, latihan tahu perasaan, latihan gitu ya. Latihan. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.